Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam keheningan. Kita mau memulai doa saat teduh pagi ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Bapa terkasih. Kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas hari yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi atas kami semuanya. Engkau beri kami istirahat dan Engkau beri kami perlindungan. Pagi hari ini kami mempersembahkan diri kami, hati kami, waktu kami, untuk mau datang sejenak kepadamu Bapa, duduk di bawah kaki-Mu. Kami juga mempersembahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Serta kami mempersembahkan saudara-saudari kami yang akan bertugas pada pagi hari ini. Curahkanlah rahmat-Mu atas kami semua Bapa, Roh Kudus-Mu, urapan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Biar kuasa-Mu melawat semua kami tanpa terkecuali. Sucikan dan kuduskan juga kami ya Bapa, diri kami, hati kami, ruangan tempat kami berdoa, seluruh perangkat yang kami gunakan untuk sebagai sarana Zoom pada pagi hari ini. Engkau kuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Biarlah hati kami memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu, karena Roh-Mu menguatkan dan menolong kami selalu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu selalu dekat dengan tinggal
di hadirat-Mu, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan rindu dekat dengan tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Benar Bapa, kami ingin selalu dekat denganmu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Pulihkan hati kami, urapi kami, biarlah kami layak masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Mari kita katakan sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah.
Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Engkau Allah yang luar biasa, yang layak kami Kami tinggikan Engkau, kami muliakan. Kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang kudus. baik bagi kami. Oh ya Rabbana Maya, oh Rabbana Maya, Rabbana Maya, ya Rabbana Rabbana Maya, Rabbana Maya, Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu yang terkasih Lina. Urapi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Keluaran. Saya akan mempersingkatnya. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul
harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengar saat ini. Bukakanlah misteri kerajaan-Mu kepada hati kami masing-masing, sehingga apa yang akan disampaikan saat ini berasal daripada-Mu saja. Urapilah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan dapat menjamah setiap hati yang dengan rendah hati mau mendengarkannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Saat peristiwa pembebasan umat Israel dari tanah Mesir, di mana Musa dan Harun diutus oleh Allah untuk membebaskan umat Israel, dari peristiwa ini kita melihat bahwa Allah Bapa mengadakan banyak mujizat untuk membuktikan bahwa Musa dan Harun memiliki Allah yang sangat besar dan mampu melakukan segala sesuatu. Dan Bapa juga mengeraskan hati Firaun supaya kemuliaan Allah diperlihatkan dan digenapi. Bapa akan menghukum bangsa Mesir dengan mengadakan tulah-tulah, karena telah menindas dan tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari tanah Mesir terlepas dari perbudakan. Sebaliknya, ini menjadi mujizat-mujizat bagi bangsa Israel, sampai akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam Keluaran 12, di dalam Keluaran 12 ayat 12-13 dikatakan bahwa sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Allah. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Saat penghukuman terhadap bangsa Mesir itu terjadi, Allah Bapa menyelamatkan umat pilihannya dengan memberikan tanda dengan darah anak domba di atas pintu-pintu rumah. Sehingga saat Tuhan akan membunuh anak sulung dari bangsa Mesir, maka Bapa akan melewati dan anak-anak sulung bangsa Israel akan selamat dari penghukuman itu. Di dalam perjanjian lama, anak domba yang harus dikurbankan sebagai persembahan adalah darah anak domba yang tidak bercela sebagai silih atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Di dalam Imamat 4 ayat 1-3 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Untuk berdamai dengan Bapa dibutuhkan darah yang tercurah sebagai kurban penghapusan dosa.
telah dilakukan sejak Adam dan Hawa berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden. Karena telah berbuat dosa, maka Bapa menyembelih anak domba sebagai kurban atas dosa mereka. Karena Bapa sangat menyayangi ciptaannya, sehingga Bapa mengizinkan anak domba sebagai gantinya, sebagai kurban untuk menghapus dosa karena telah melanggar perintah Bapa. Mengapa harus anak domba yang tidak bercela? Dapat kita lihat di dalam Ulangan 17 ayat 1. Dikatakan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan di dalam perikop ini, darah anak domba yang dioleskan di pintu adalah sebagai tanda untuk menyelamatkan anak sulung baik manusia maupun hewan bangsa Israel, dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Pada perjanjian lama yang diolesi adalah darah anak domba untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sedangkan di dalam perjanjian baru digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri yang menjadi anak domba dan dengan darahnya sendiri untuk menebus dosa-dosa kita dan memulihkan hubungan Bapa dengan anak-anak kesayangannya. Kematian Kristus sebagai korban yang memperoleh penebusan orang percaya, yaitu pembebasan dari perbudakan dosa. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sebagaimana darah anak domba Paskah yang menyelamatkan orang-orang Israel di Mesir, demikian juga darah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Rasul Paulus juga menekankan hal yang sama di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itu terjadi di Golgota ketika dia disalibkan untuk kita. Di atas salib, Kristus mencurahkan darahnya yang tidak berdosa agar dapat menghapus dosa-dosa kita, serta mendamaikan kita dengan Allah. Korban penghapusan dosa melambangkan kematian Kristus yang mendamaikan dan yang menanggung hukuman karena dosa kita. Akan tetapi, kematiannya jauh lebih sempurna daripada korban penghapus dosa di Perjanjian Lama, karena menyediakan perdamaian satu kali untuk semua dosa. Dengan darahnya, Bapa mengampuni dosa semua orang yang bertobat dan percaya. Dengan darahnya, Tuhan Yesus menebus semua orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Kuasa darah Kristus yang menyelamatkan, mendamaikan, dan menyucikan itu senantiasa tersedia untuk orang-orang pada waktu mereka menghampiri Allah melalui Kristus. Saat Paskah dalam Perjanjian Lama, semua anak sulung yang rumahnya tidak ditandai darah akan mati dibunuh. Dalam Perjanjian Baru digenapi oleh Tuhan Yesus dan ditandai oleh darah Yesus. Semua manusia yang tidak ditandai dengan darah Yesus akan mengalami kematian kekal. Saat Paskah Perjanjian Baru, bukanlah lagi darah hewan yang dikorbankan untuk silih atas dosa-dosa kita, melainkan darah Yesus sudah dikorbankan dan dialah anak domba sejati. Barang siapa yang tidak ditandai oleh darah Yesus akan binasa. Di sini kita dapat melihat betapa Bapa sangat menyayangi kita, anak-anak kesayangannya, dan sekaligus ciptaannya. Dan Bapa selalu berusaha untuk mencari cara untuk mendamaikan antara manusia dengan sebagai ciptaannya dengan Allah penciptanya, dan menyelamatkan anak-anak kesayangannya agar dapat kembali ke pangkuannya. Akan tetapi,
dengan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib, tidak serta-merta semua orang di dunia akan diselamatkan dari dosa-dosa. Jadi, dengan tertumpahnya darah Tuhan Yesus yang bersedia menjadi korban sembelihan, menggantikan anak-anak domba lainnya, ini hanya mendamaikan hubungan manusia dengan Allah, di mana sebelumnya hubungan manusia dengan Allah Bapa yang terputus. Tetaplah kita harus tetap berusaha untuk hidup suci di hadapan Bapa, agar dapat kembali ke pangkuan Bapa. Yang menjadi refleksi dan permenungan kita adalah, apakah kita akan menggunakan tiket pas masuk kerajaan Bapa ini yang telah dihadiahkan kepada kita secara cuma-cuma oleh kasih karunia Bapa kepada kita? Apakah kita akan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan lebih berpikir untuk mengumpulkan harta di dunia daripada harta di surga? Ketahuilah sahabat Tuhan Yesus, dengan tercurahnya darah Tuhan Yesus dan melalui perantara Tuhan Yesus, kita dapat menyebut Allah dengan Bapa dan dapat kembali kepada Bapa dengan selamat. Dengan cara mau bertobat dan menjalin hubungan intim dengan Bapa dan mengetahui kehendak Bapa terhadap kita. Mari berjuang bersama untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup doa satu doa ini. Bapa yang baik, terima kasih. Kau sudah memberikan kekuatan yang baru melalui firman-Mu yang disampaikan oleh anak-Mu, Lina Tuhan. Biarkan apa yang Kau berikan kepada kami ini terus membuat kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap apa yang Kau berikan, setiap apa yang Kau curahkan kepada kami, sehingga kami semakin membuka hati, sehingga kami semakin membuka diri untuk terus menyenangkan hati-Mu. Bapa yang penuh cinta, kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang selalu setia mendampingi kami, selalu ada bersama-sama dengan kami untuk terus membimbing kami. Berkatilah keluarganya, berkatilah orang-orang yang terdekat padanya Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus terus tercurah pada mereka. Sehingga mereka akan terus Kau berikan kekuatan baru. Kau berikan terus hadir-Mu di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang baik, kami juga mau bawa dalam doa ini untuk Komsel nanti malam Bapak. Saat ini Komsel sudah mencapai yang ke-100. Tuhan, Engkau lihat hati jiwa-jiwa yang rindu kepadamu. Berikanlah terus kerinduan ini, sehingga mereka boleh dan dapat merasakan kasih-Mu, dan dapat merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami sungguh rindu juga Tuhan, terus bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan biarkan malam ini, Roh-Mu yang tercurah, Roh-Mu yang bekerja untuk kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kita tutup dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami.
Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Mari kita foto. Yang bisa buka kamera silahkan open kamera. Saya mulai layar pertama. 2, 3. Oke. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat